Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kastalan Kulwani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum ohm pada simulasi PET. Jadi sebelum itu kita harus masuk dulu ke webnya. Jadi teman-teman kita bisa gunakan PET ini melalui Android. Nah, pertama-tama untuk mengetahui materi ini, pertama-tama kita lihat dulu ada beberapa bagian yang ada dalam simulasi PET ini. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan arus listrik. Jadi ini ada kabel, nah kita ambil, kemudian kita simpan di tengah-tengah. Nah setelah itu kita tambahkan baterai. Setelah ditambahkan baterai, kita tambahkan lagi dengan kabel. Nah kemudian setelah itu kita tambahkan dengan saklarnya. Jadi fungsi saklar ini nanti akan membantu untuk mengalirkan listrik. Kemudian setelah itu kita tambahkan kabel lagi, sambungkan kabel lagi seperti ini. Setelah itu, nah kita taruh bola lampu. Nah kita bisa lihat bahwa hambatan awal dari lampu ini adalah 10 ohm. Jadi kemudian kita tambahkan lagi kabel. Nah setelah itu kita tambahkan lagi kabel pada bagian sisi ini. Kemudian setelah itu untuk melihat arus listrik yang mengalir, nah ini kita tambahkan dengan amperemeter. Kita sambungkan. Nah kita lihat bahwa arusnya itu masih 0. Kemudian kita juga lihat tegangannya itu 9,0 volts. Nah setelah itu kita tambahkan dengan voltmeter. Kita tarik sedikit seperti ini. Nah kita sambungkan. Nah kita bisa lihat bahwa tegangannya ada 9 volt. Dan mengapa arusnya masih 0? Karena hambatan yang ada pada arus listrik ini belum kita nyalakan resistornya, saklarnya. Nah setelah kita nyalakan, nah kita lihat bahwa tegangan yang dihasilkan adalah 9 dan arusnya 0,9. Dapat kita ketahui bahwa arus dengan tegangan itu sama, maksudnya kita bisa lihat bahwa jika semakin besar tegangan pada rangkaian listrik ini, maka semakin besar pula arus yang diberikan. Nah kemudian kita bisa lihat bahwa bola lampu ini, hambatan ini merupakan 9 ohm. Setelah itu kita tambahkan, kemudian kita ubah lagi, coba kita ubah lagi tegangannya dengan kita coba tegangannya ubah menjadi 24. Ya teman-teman, kita bisa lihat
sini kita ketuk ya sampai 24. Kemudian setelah itu kita bisa lihat bahwa arusnya itu berubah menjadi 2,40 ampere. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat apakah kita bisa ubah ini hambatannya menjadi coba kita lihat, kita ubah hambatannya menjadi 6. Ohm. Nah, dapat kita lihat bahwa jika kita mengubah hambatannya jadi 6 ohm, maka arusnya juga akan berubah menjadi 4 ampere. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, selanjutnya kan kita tadi sudah melihat bagaimana cara simulasi PET menggunakan dengan materi hukum Ohm dengan rangkaian listrik. Nah, selanjutnya contoh soalnya itu sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut? Dapat kita lihat penyelesaiannya itu V sama dengan 24 volt dan I sama dengan 4 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah R-nya. Jadi R-nya merupakan resisten, kemudian V merupakan tegangan, kemudian yang I adalah kuat arus. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya di sini R sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Nah, setelah itu kita buktikan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, jadi pertama-tama kita gunakan aplikasi MATLAB ini dengan cara pertama kita tulis codingnya itu clear all. Setelah itu kita langsung saja ketik V sama dengan tadi kita bisa lihat bahwa V-nya itu adalah 24. Nah, jangan lupa teman-teman ketik titik komanya untuk mengetahui hasilnya nanti. Kemudian setelah itu kita ketik I-nya sama dengan tadi kita bisa lihat I-nya itu adalah 4, nilainya 4. Nah, kemudian kita beri titik koma. Setelah itu tambahkan masukkan rumusnya yang tadi, yaitu resisten R sama dengan yang kita tahu bahwa jika ingin mencari resistennya berarti kita harus membagi jadi V strap I dengan kemudian kita klik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa dengan cara MATLAB ini sangat mudah. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan saja nilainya, kemudian kita masukkan rumusnya. Nah, ini kita dapat lihat hasilnya. Tadi kita bisa lihat contoh soalnya itu hasilnya 6 dan di MATLAB juga 6. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga pada materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.